Bab 191-195. Sudut mulut Xiao Yan berkedut, dan kemudian kecemerlangan melintas di sekujur tubuhnya. 3.000 petir dikerahkan secara ekstrim, dan seluruh orang menghilang begitu saja. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam peti mati, Xiao Yan juga samar-samar menebak dari ekspresi ketakutan di wajah manusia serigala sebelumnya bahwa isinya pasti tidak sederhana. Jadi dua taring manusia serigala tidak boleh dibiarkan membuka peti mati tanpa izin. Saat muncul kembali, Xiao Yan sudah muncul di depan dua taring, satu hitam dan satu putih. Kekuatan jiwa Xiao Yan selalu terkunci rapat pada dua taring merah dan hitam lainnya, sehingga Xiao Yan dapat menemukannya dengan sangat cepat. Di atas peti mati, dua segel lubang tampaknya persis sama dengan taring ini. Kemudian, tepat ketika Erdao Fang hendak mencapai segel lubang peti mati, energi pendendam api putih susu Xiao Yan langsung dilepaskan, dan energi mengerikan itu langsung mengejutkan Erdao Fang. Kemudian Xiao Yan juga seorang pemimpin yang cerdas untuk memasukkannya ke dalam sakunya. Erdao Fang baru saja mulai, dan aura yang sangat suram dan dingin datang darinya, tapi Xiao Yan tidak peduli, dan langsung meletakkannya di belakang punggungnya. Ho, gelombang. Tidak apa-apa. Xiao Yan menghela nafas kaget, lalu menaruhnya di taring. Meskipun ada nafas dan jiwa di dalamnya, itu terlalu lemah. Raja Naga Emas juga tidak peduli dengan situasi Xiao Yan, dan kemudian menatap kosong ke peti mati di ruang rahasia, seolah-olah aura di dalamnya agak mirip dengan miliknya. Di luar lorong, ketika Xiao Yan membunuh manusia serigala, Yueru dan Mu Feng juga terbangun, tetapi mereka merasakan sedikit sakit di kepala mereka. Di mana Xiao Yan? Yueru juga dengan lembut mengusap dahinya dengan tangan gioknya, lalu bertanya dengan lembut. Tertangkap dalam skema manusia serigala, sungguh. Mu Feng juga berkata tanpa daya. Xiao Yan, dia seharusnya mengejar manusia serigala. Lihat, ada pintu kecil di sini, jelas dari sini. Kata Mu Feng, mengarahkan jarinya ke jalan di sebelahnya. Ayo kita cari dia. Yueru berkata dengan lembut. Ayo pergi. Mu Feng juga tidak ragu-ragu. Setelah berbicara, dia dan Yueru bergerak maju satu demi satu. Ini terjadi tepat setelah memasuki perimeter lantai pertama hutan mayat infernal, jadi mereka berdua juga mengetahui pentingnya tim. Setelah Xiao Yan menerima kedua taring itu, dia berdiri dengan tenang di luar tangga peti mati, mengawasi dengan hati-hati di dalam ruang rahasia. Ini adalah gua yang sangat besar, lebarnya lebih dari 10 kaki, dan di dalamnya sangat gelap, tanpa satu cahaya pun. Saya khawatir itu tidak melihat sinar matahari selama ribuan tahun. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, Xiao Yan juga samar-samar merasa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di gua ini, yang telah mencegah kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Hal ini sangat aneh, tapi sayangnya Xiao Yan tidak bisa menebak apa itu. Xiao Yan merenung sejenak, energi api putih susu mengalir di sekujur tubuhnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya berkedip dengan cahaya putih susu, dan api yang berbeda dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, Xiao Yan menempatkan perisai cahaya yang diringkas oleh Douqi di luar tubuhnya, dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri. Setelah semuanya hampir siap, Xiao Yan menginjak tangga dan berjalan perlahan menuju peti mati. Xiao Yan dalam kegelapan seperti cahaya terang, perlahan menerangi sekeliling. Saat dia menginjak tangga, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Karena ketika dia baru saja menginjak tangga, dia merasa aura tak terlihat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya sedang mengikis semangat juangnya. Xiao Yan sedikit terkejut di dalam hatinya. Nafas tak terlihat ini tidak kuat, tetapi yang mengejutkan adalah jumlahnya sangat banyak, saya khawatir mereka tidak di bawah puluhan ribu dao, dan meskipun Douqi dan api anehnya melindunginya, mereka terus maju dan ke belakang. Di bawah korosi aura, ada juga pelemahan samar, yang berada di luar imajinasi Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendekati pusat ruang rahasia, jumlah aura kecil tak dikenal di sekelilingnya telah melebihi 1,5 juta, dan jejak keringat muncul di dahi Xiao Yan. Napas kecil tak terlihat di sekelilingnya terus mengikis semangat juang di tubuh Xiao Yan. Semangat juang putih susu yang menyilaukan saat ini perlahan-lahan meredup, dan sekitarnya semakin gelap dan misterius. Wajah Xiao Yan serius, matanya penuh dengan energi mental, dia mendengus ringan, dan kemudian seluruh tubuhnya dirasuki oleh api, seperti dewa api. Munculnya api aneh langsung menerangi seluruh ruang rahasia, dan kemudian dengan pelepasan kekuatan mental,
Meskipun kekuatan mental sangat kecil, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa hantu Qi tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mental, sebaliknya, kekuatan mental juga hantu musuh kemarahan. Ini membuat Xiao Yan segera melihat nafas kecil yang awalnya tidak terlihat. Tapi setelah melihatnya, itu membuat hatinya pucat. Ternyata nafas kecil ini semuanya adalah aura hitam, bukan kejahatan. Hanya saja semua aura ini membawa aura jahat, yang membuat Xiao Yan selalu mengira itu semacam hantu. Mengapa tenda Qi ini secara otomatis menyerang Xiao Yan yang masuk? Jawabannya juga jelas. Jelas, nafas yang begitu lemah melindungi peti mati di tengah. Kekuatan mental Xiao Yan dilepaskan, dan matanya langsung bersinar dengan tampilan yang berbeda, dan dia perlahan berhenti di tempat peti mati itu berada di tengah gua. Di sana, di luar peti mati, ada seberkas cahaya hitam berdiameter beberapa meter. Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menempel pada matanya untuk menjelajahi misteri di sana, tetapi begitu kekuatan mentalnya mendekat, dia akan terganggu oleh energi hantu di sekitar berkas cahaya hitam, dan dia tidak dapat menemukannya, apapun. Ekspresi Xiao Yan menunjukkan sedikit kesungguhan. Cahaya putih susu di sekelilingnya menyala, dan kekuatan jiwa yang besar bergegas menuju berkas cahaya, menerangi sekeliling lagi. Melihat berkas cahaya hitam dengan hati-hati, Xiao Yan menyadari bahwa bahkan kekuatan jiwanya yang fana di alam kaisar tidak dapat melihat melalui berkas cahaya hitam, dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Gelombang ini membuat Xiao Yan ada sedikit rasa ingin tahu di hatinya, semakin sulit untuk dipahami, semakin dia tertarik, dan dia harus mencari tahu. Xiao Yan perlahan berjalan mengitari berkas cahaya hitam, dengan tatapan kontemplatif di matanya, memikirkan bagaimana memecahkan aura berkas cahaya dan menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia melihat tuannya, Raja Naga Emas, melayang di atas peti mati sepanjang waktu, menatap beberapa kata misterius di peti mati itu. Dan Xiao Yan tidak bisa membaca kata-kata ini dengan jelas, jadi dia harus melihat sinar hitam. Aura dalam sinar hitam ini juga menakutkan dan menakutkan, jadi Xiao Yan tidak bisa mendeteksinya dengan seluruh kekuatannya, jadi Xiao Yan harus menyerah pada ini, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, berharap untuk menemukan sesuatu. Lagi pula, tuannya, Raja Naga Emas, memiliki banyak informasi. Dilihat dari penampilan kontemplatif tuannya, dia jelas tahu kata-kata di peti mati itu. Keluarkan kedua taringnya dan masukkan ke dalam segel lubang. Peti mati ini sepertinya tidak biasa. Raja Naga Emas juga berbicara. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga dengan lembut mengeluarkan kedua taringnya, dan kemudian perlahan memasukkannya ke dalam segel lubang di atas peti mati. Hanya mendengarkan suara, kasa, kedua taring dan segel lubang di peti mati tumpang tindih dengan sempurna, dan kemudian hal yang aneh adalah peti mati itu tidak dibuka, diikuti oleh raungan naga yang penuh gairah di seberkas cahaya hitam berikutnya. Untuk itu, tidak baik. Raja Naga Emas juga berteriak dengan keras, dan kemudian Raja Naga Emas dan Xiao Yan tersedot ke dalam berkas cahaya hitam, dan ruang rahasia kembali menjadi sunyi senyap. Mengikuti teriakan tuan mereka, Raja Naga Emas, keduanya juga tersedot ke dalam berkas cahaya hitam. Begitu dia memasuki berkas cahaya hitam, Xiao Yan dengan cepat menelan beberapa pil obat, langsung mendapatkan kembali banyak semangat juang, dan kemudian api putih susu di sekujur tubuhnya bersinar terang, menerangi seluruh ruang sekaligus. Xiao Yan melihat sekeliling dengan hati-hati, dan wajahnya sangat berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Menurut tebakan Xiao Yan, memang ada beberapa rahasia dalam berkas cahaya hitam ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada rahasia dalam berkas cahaya hitam ini. Masih ada ruang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Awalnya, dalam tebakan Xiao Yan, berkas cahaya hitam hanya berukuran sekitar 1 kaki dari luar, jadi mungkin tidak akan terlalu besar di dalamnya. Siapa tahu saat ini saya baru tahu bahwa ini adalah ruang mandiri. Apalagi ruang ini sekilas merupakan ruang mandiri. Dibandingkan dengan rumah gua Kaisar kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe, itu tidak terlalu banyak. Tidak ada nebula yang berkedip dan aura kuno, tetapi area sekitarnya sangat luas, seolah tidak ada batas. Seluruh ruang terbuka seperti tanah, tanpa pohon dan bangunan sedikit pun, tetapi tidak jelas di bawah lapisan gas, wajah penuh ruang ini. Angin tenang yang tak terhitung jumlahnya bertiup melewati Xiao Yan, mengandung jejak udara dingin. Ada begitu banyak jenis aura di udara,
semuanya tidak saling mengganggu dan terbang bebas. Ini harus menjadi ruang kecil. Sebelumnya, saya melihat bahwa teks di peti mati itu agak mirip dengan prasasti naga dari klan naga kami, tetapi jika saya tidak memperhatikan, itu diabaikan oleh sinar cahaya hitam. Suara Raja Naga Emas juga terdengar. Long Wen, Xiao Yan juga langsung tertawa. Jika itu Long Wen, maka tuannya, Raja Naga Emas, adalah penguasa sebenarnya dari keluarga naga. Sama sekali tidak ada bahasa naga yang tidak diketahui oleh tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apa yang Anda katakan di atas peti mati? Xiao Yan juga bertanya dengan antusias, sama sekali tidak khawatir dengan ruang kecil ini. Bagian atas peti mati sepertinya mengatakan bahwa ada jiwa naga di sini, dan tulisan di belakang terlalu samar, jadi aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Raja Naga Emas juga mengerutkan kening, lalu menatap ke arah ruang kecil dan berkata, "Jiwa naga." Xiao Yan juga terkejut. "Ya, jiwa naga adalah garis keturunan keluarga naga kita. Tubuh naga dihancurkan dan kekuatan jiwanya rusak parah. Aku juga bisa dianggap sebagai sejenis jiwa naga." Raja Naga Emas juga berkata, "Pada saat ini, api putih susu di sekujur tubuh Xiao Yan meledak, dan ruang di sekelilingnya tiba-tiba menjadi terang. Melihat sekeliling dengan hati-hati, mereka berdua tampak berdiri di ruang tanpa depan, belakang, kiri, kanan, dan sama sekali tidak tahu arah yang tepat. Perasaan itu sangat aneh, membuat Xiao Yan agak tidak nyaman. Kemudian mata Xiao Yan sedikit berkedip, dan dia mulai mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyebar ke sekelilingnya. Kekuatan jiwa yang besar itu langsung tersebar ke 10 jalur, dengan cepat menyebar ke berbagai arah. Di udara, seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan api putih susu, seperti matahari yang terik di langit, menerangi sebagian besar langit sekaligus. Cahaya putih susu di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur melemah, dan gas merah gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya perlahan dan cepat mendekatinya. Mata Xiao Yan tenang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, gas di sini tampaknya memiliki sedikit rasa dingin, yang membantu hantu dan hantu ini untuk berkultivasi, tetapi itu bukan hal yang baik bagi manusia. Begitu mereka menyerap terlalu banyak, maka tidak dapat dihindari bahwa Hei telah berubah menjadi hantu sepenuhnya. Sepertinya ada sesuatu di sini, dan aku merasakan bau yang familiar. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Jika tuannya, Raja Naga Emas, merasa akrab, maka tidak ada kemungkinan kecuali keluarga naga. Segera, gas merah gelap di sekitarnya diisolasi oleh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mulai menggerakkan tubuhnya lagi, memilih arah acak dan pergi. Tiba-tiba tubuh Xiao Yan membeku. Di sana, kekuatan jiwa Xiao Yan sepertinya merasakan aura yang sangat kuat dan liar. Napasnya sangat keras, tetapi sulit untuk mengetahui apa itu. Tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan ditelan olehnya dan tidak kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berhenti, eksplorasi kekuatan 10 jiwa telah kembali ke 9, dan tidak ada yang ditemukan di 9 ini. Satu-satunya yang tersisa adalah bagian belakang yang telah bergerak sebelumnya, yang membuat hati Xiao Yan sedikit waspada. Ruang ini sangat misterius. Tampaknya ini adalah ruang khusus untuk menempatkan atau menyegel sesuatu, dan menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Hati-hati, suara Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, api putih susu menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian mengikuti tuannya Raja Jinlong perlahan ke belakang. Sejak dia datang ke sini, dia secara alami tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan Xiao Yan juga ingin tahu tentang perasaan akrab yang dikatakan tuannya Raja Jinlong. Dia ingat bahwa perasaan akrab yang dia katakan terakhir kali adalah bahwa dia telah menemukan King Yuan. Kali ini, di ruang gelap, saya melihat dua sinar cahaya melintas di langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan menilai arah berdasarkan kekuatan jiwanya yang telah dilahap sebelumnya, dan segera datang ke tempat itu. Xiao Yan berhenti 10 kaki jauhnya, sementara tuannya, Raja Naga Emas, melayang di atasnya, dan kemudian Xiao Yan dengan hati-hati melihat bola cahaya yang berkedip-kedip, merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya, bola cahaya. Apa yang memanggil dirinya sendiri? Tepat ketika Xiao Yan sedang melihat bola cahaya, aura dalam bola cahaya telah menemukan keberadaan Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan Raja Naga Emas melayang di atas kepalanya. Saya melihat bola cahaya tiba-tiba berubah dari Zhang menjadi 10 kaki, dan muncul di depan mata Xiao Yan dalam sekejap mata.
Xiao Yan buru-buru mundur 10 kaki karena kaget dengan bola cahaya ini. Dalam bola cahaya itu, sebuah suara yang penuh magnet saat ini berkata, sangat menarik bahwa seorang anak manusia di puncak bintang 3 Dou dia akan masuk ke sini. Baca www.uukansu.com. Tapi kenapa Anda muncul di sini? Ini adalah ranah rahasia unik di hutan mayat infernal. Sejak terbentuknya ranah rahasia ini, tidak ada makhluk yang pernah masuk. Bagaimana Anda bisa masuk? Suara perkasa ini bergema di sini. Di ruang film, ada banyak suara yang mendominasi. Mendengar itu, Xiao Yan juga penuh dengan api di sekujur tubuhnya, dengan hati-hati menjaga bola ringan di depannya. Sekilas bola cahaya ini bisa mengetahui kekuatannya sendiri, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa makhluk yang tersembunyi di dalam bola cahaya itu kuat. Melihat bola cahaya, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, senior sangat pandai melihat, dan Anda dapat melihat kekuatan saya dalam sekejap. Saya baru saja masuk ke sini secara tidak sengaja, jadi saya akan mundur. Xiao Yan juga berlari setelah berbicara. Karena ketika Xiao Yan berada dalam kontak dekat dengan bola cahaya, dia menemukan bahwa aura dalam bola cahaya itu sangat kuat, yang membuat Xiao Yan merasa takut. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia mundur dengan gila-gilaan, dan dari bola cahaya di depan Xiao Yan, bola energi merah tiba-tiba ditembakkan, mengejar Xiao Yan dengan kejam. Suara itu berkata dengan acuh tak acuh dan liar, setelah ribuan tahun kesepian, sekarang saya telah bertemu manusia lain. Anda manusia yang tercela dan tak tahu malu adalah hal-hal menjijikkan yang tidak mempercayai kredit. Hari ini saya akan memakan Anda, dianggap dapatkan kembali sedikit minat bagi saya untuk disegel di sini selama bertahun-tahun. Di bola cahaya, suara itu tertawa liar. Raja Naga Emas di udara juga telah merenungkan dari awal hingga sekarang menonton kesenangannya. Sekarang Raja Naga Emas juga tahu makhluk seperti apa bola cahaya ini, tetapi Raja Naga Emas tidak berniat menembak, menonton Xiao Yan dan bola cahaya mengejar. Meskipun tampaknya ada gelombang acak di bola cahaya, saat energi merah gelap menyerang Xiao Yan menyadari betapa kuatnya itu. Kemudian, dengan gelombang besar dari penguasa kuno api abadi di tangannya, seorang penguasa yang bersinar dengan nyala api langsung bertemu dengan energi merah. Dua energi kuat bertabrakan satu sama lain, dan tiba-tiba menghasilkan ledakan yang mengejutkan, memancarkan cahaya yang indah, mengimbangi badai energi yang mengerikan. Xiao Yan juga melihat ke arah kelompok cahaya aneh itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, senior membuat perkelahian besar begitu dia bergerak, tapi itu melukai prestise senior, dan mengapa kamu begitu membenci manusia? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, dan dia bergerak beberapa puluh meter dalam sekejap, menghindari serangan lain dari bola cahaya. Di udara, tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya perak, dan ada 3 siluet ilusi yang tersisa, tampaknya ditinggalkan oleh 3.000 petir yang ekstrim. Ada sedikit kejutan di bola cahaya merah yang bersinar, hanya untuk mendengar suara dari bola cahaya, aku tidak menyangka kamu memiliki teknik tubuh tingkat tinggi. Guangqiu juga menemukan bahwa meskipun anak laki-laki di depannya terlalu lemah, gerakannya juga cepat, dan setiap kali serangan kuatnya dengan cerdik dihindarinya. Iya, tidak ada manusia yang masuk ke sini selama ribuan tahun, jadi aku bisa mengobrol denganmu untuk menghilangkan kebosananmu, dan membuatmu mengerti bahwa jika kamu mati, kamu akan mati. Bola cahaya juga berkata, aku sudah mengatakan bahwa ruang ini adalah dunia rahasia misterius di Infernal Corps. Omong-omong, dunia rahasia ini sebenarnya adalah ruang kecil yang diciptakan oleh kalian manusia yang tercela dan tak tahu malu. Saat itu, kalian manusia membawaku ke sini untuk berkomplot melawanku dengan dalih membantuku selamat dari malapetaka, jadi kalian semua adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Setelah kamu menipuku di sini, kamu menciptakan ruang rahasia ini dan membuat aku mengantuk untuk waktu yang lama, 1000 tahun. Bola cahaya juga berkata, dan ada kemarahan dan kebanggaan dalam suaranya, dan kemarahan diperhitungkan oleh manusia terhadapnya. Mendengar ini, suara Xiao Yan datang dari segala arah, membuat orang tidak dapat mengetahui lokasi spesifiknya, mengapa manusia menjebakmu di sini, apakah karena kamu memiliki kecenderungan untuk membunuh, senior? Dan jika kamu menyelamatkan hari, bagaimana kamu bisa percaya, senior? Akankah manusia membantumu? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kentut, manusia yang tercela dan tak tahu malu saat itu mendapatkan pedang abadi yang compang camping secara kebetulan,
jadi dia ingin menyegelku ke dalam pedang itu dan menjadi roh pedang. Jadi mereka melakukan segala kemungkinan untuk menipu saya di sini dengan dalih bahwa mereka dapat membantu saya selamat dari malapetaka, dan ingin saya menyerah. Sayang sekali meskipun saya dihancurkan oleh mereka, tubuh naga dihancurkan oleh mereka, tetapi dengan kekuatan jiwa nagaku, mereka tidak bisa mendapatkanku. Ketika mereka bertiga ada di sini, mereka bertarung denganku dengan sekuat tenaga, tetapi salah satu dari mereka mati dan dua terluka, dan mereka melarikan diri dengan pedang yang patah, jadi kalian manusia benar-benar tidak tahu malu. Awalnya, aku ingin menghancurkan pedang besi yang patah itu, tapi aku tidak tahu terbuat dari apa pedang itu. Aku tidak bisa menghancurkannya. Aku benar-benar marah padaku. Namun, meskipun aku tidak bisa menghancurkan benda itu, masih sangat mudah bagiku untuk membunuhmu hari ini. Menderita sampai mati, manusia. Setelah mengatakan ini, bola cahaya merah itu langsung menampakkan wujud aslinya. Xiao Yan melihat naga api dengan panjang beberapa puluh meter. Itu membuka mulutnya dan membelah mulutnya. Jiwa naga berubah menjadi naga api. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat sisik naga kecil pada naga api, cakar dan ekor naga semuanya terungkap di udara. Mata naga api itu memerah, tubuhnya bergoyang liar, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan api, yang meluncur dengan gila-gilaan sejauh lebih dari 10 meter. Dimanapun nyala api lewat, ruang itu meledak sedikit, dan tubuh Xiao Yan juga terlihat di bawah lampu merah. Saya melihat Xiao Yan menghadapi lampu merah tanpa menghindari atau mengelak, api putih susu di sekujur tubuhnya cemerlang, dan seluruh orang tampak tenang. Lagi pula, meski kekuatan jiwa naga ini sangat tirani, Xiao Yan juga tidak takut padanya. Xiao Yan memiliki tubuh yang diberkati oleh 22 jenis api. Jika dia masih takut dengan api naga api ini, maka gelar Kaisar Yan akan sia-sia. Lapisan api putih susu dengan cepat menyapu api merah di udara. Segera, kedua nyala api itu memunculkan dua aliran udara yang berbeda. Begitu keduanya bersentuhan, suara gesekan yang keras dan ledakan yang kuat terdengar, memancarkan warna-warna aneh yang indah dan menyilaukan di udara. Seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan energi pendendam, dan dia melihat api putih susu mengalir ke udara tanpa henti. Mata Xiao Yan terbuka lebar, dan di bawah penutup api, kekuatan jiwa yang besar menyerang kepala jiwa naga di udara. Huang Quan marah. Konfrontasi antara api putih susu dan api merah menyala baru saja berakhir, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang sangat besar bergerak menuju otak pertahanan naga api yang paling lemah dengan momentum yang merusak. Cahaya merah menyala mengalir di sekitar jiwa naga, dan serangan kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan langsung menghantam otak jiwa naga. Kemudian Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada energi samar yang mengalir di permukaan jiwa naga. Geng Naga. Raja Naga Emas juga mengenali hal ini secara sekilas. Itu benar, lapisan energi samar dalam jiwa naga adalah Geng Naga. Yang disebut Geng Naga adalah metode pertahanan biasa dari ras naga, yang membentuk lapisan energi di permukaannya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Pertahanan ini sangat kuat. Namun, metode ini hanya dapat dikuasai oleh beberapa klan naga yang kuat. Lagi pula, seperti kadal naga haus darah yang ditemui Xiao Yan sebelumnya, mereka tidak menguasai Geng Naga, jadi bisa dilihat bahwa Geng Naga ini langka. Aku tidak menyangka kekuatan jiwa naga ini tidak buruk, tepat untuk menjadi penguasa. Hehehe, Raja Naga Emas juga terus menonton pertempuran di antara mereka berdua. Lagi pula, meski kekuatan jiwa naga bagus, dia masih harus memeriksa temperamennya. Geng Naga pelindung tubuh dan serangan jiwa besar Xiao Yan, dua kekuatan yang sifatnya sangat berbeda, langsung meledak menjadi kekuatan yang kejam dan mendominasi. Saya melihat tubuh naga besar dengan jiwa naga yang panjangnya beberapa puluh meter, tiba-tiba bergetar dengan cepat, dan raungan naga yang liar dan ganas terdengar seperti hendak menghancurkan dunia, yang mencengangkan. Tubuh Long Soul menyusut dengan cepat dan menjadi jauh lebih kecil sekaligus, menatap Xiao Yan dengan ngeri di matanya. Dragon Soul meraung, manusia, kekuatan apa yang baru saja kamu miliki? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Mengapa kekuatan ini secara khusus menghancurkan saraf otak saya dan membunuh orang? Kamu sangat kejam. Xiao Yan mencibir dan berkata, senior dan aku baru saja bertemu, dan kami bertengkar hebat. Junior secara alami hanya bisa menggunakan caranya sendiri dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Di udara, Xiao Yan berdiri, dan api memenuhi tubuhnya. Api putih susu yang baru saja tersebar karena pertempuran,
perlahan di bawah kendali hati-hati Xiao Yan, membentuk jaring besar dan menuju tudung jiwa naga. Seluruh tubuh jiwa naga bersinar dengan cahaya, dan tubuhnya menyusut sekitar 10 kaki lagi. Dengan mata galak, melihat jaring besar dengan api putih susu gelombang, saya merasa bahwa jaring tidak hanya memiliki suhu yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Melihat ini, jiwa naga sedang memikirkan sesuatu dan kemudian tubuhnya juga menurun dengan cepat. Melihat jiwa naga turun, tubuh Xiao Yan juga turun, dan kecepatannya tidak lebih lambat darinya. Pada saat ini, Xiao Yan, sejak dia tersedot ke ruang misterius ini oleh sinar hitam di luar peti mati, merasa bahwa dunia rahasia ini tidak begitu sederhana, dan dunia rahasia yang tampaknya kosong ini juga mengungkapkan penampilan aslinya setelah turun dari jiwa naga. Saya tidak tahu sudah berapa lama turun, tapi Xiao Yan akhirnya merasakan dasarnya, dan sepertinya ada jejak nafas panas yang menyengat. Perlahan, semakin jauh ke bawah, semakin panas jadinya, tetapi jiwa naga tampak lebih energik. Akhirnya, Xiao Yan menyadari bahwa ada warna merah menyala di bawahnya. Ternyata itu adalah celah di gunung berapi. Bagian bawahnya penuh dengan kobaran api dan lahar yang bergelombang. Tidak heran itu sangat panas. Kekuatan jiwa Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki situasi di bawah, tapi sayangnya tidak ada fluktuasi kehidupan di sana, jelas tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Saat ini, Xiao Yan sudah memahami niat Dragon Soul, tapi sayangnya sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat naga ini, tubuhnya pasti naga api, itulah mengapa dia sangat menyukai api ini. Xiao Yan sudah merasakan bahwa kekuatan jiwa naga mulai meledak, dan sedikit terkejut. Namun, jiwa naga ini jelas tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang dikenal sebagai Kaisar Yan, secara alami tidak akan takut dengan suhu ini, dan pertempuran di kawah akan bermanfaat bagi Xiao Yan tanpa ada salahnya. Xiao Yan tiba-tiba berhenti turun, dan cahaya putih susu meledak seketika, dan kemudian suhu tinggi yang membakar seperti matahari yang membakar di langit, luas dan kuat, dan itu luar biasa. Kemudian, di bawah cahaya api, Xiao Yan juga perlahan melihat tanah di sini. Diam-diam melihat jiwa naga di bawah, Xiao Yan tiba-tiba menemukan sesuatu yang reflektif di bawah. Segera memobilisasi kekuatan jiwa yang besar untuk melihat lebih dekat, cahaya di bawah sangat kuat, membuat Xiao Yan sulit membuka matanya, tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Namun, di ranah jiwa Xiao Yan, penampakan benda itu terungkap dengan jelas. Ternyata itu adalah pedang panjang dalam bentuk kuno, dan itu dimasukkan ke dinding batu di kawah di bawah yang keras, memperlihatkan hanya setengah dari tubuh pedang. Anehnya, tubuh pedang memancarkan cahaya merah genit, yang sangat aneh. Xiao Yan terkejut. Mungkinkah pedang ini adalah apa yang Long Sol katakan sebelumnya, pedang abadi yang diperoleh 3 tuan ribuan tahun yang lalu. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak penelitian tentang senjata, dia juga tahu bahwa senjata ini bisa disebut senjata peri, tentu saja telah ditempa oleh kekuatan peri pertempuran, peningkatan besar. Adapun pedang abadi, itu adalah pedang ilahi. Legenda mengatakan bahwa ada daftar peringkat senjata di 7 dunia. Ada 16 senjata magis di dunia manusia, dan setiap senjata di atasnya memiliki kemampuan untuk menelan langit dan memakan bumi. Dunia hantu memiliki 10 tentara jahat, dan dunia iblis memiliki 10 senjata teratas. Singkatnya, setiap alam memiliki senjata ajaib yang kuat. Pada saat ini, jiwa naga di bawah terbang dalam api kawah, tubuhnya terus tumbuh, dan kekuatannya meningkat pesat. Aura liar langsung menerobos pertahanan api putih susu yang telah didirikan Xiao Yan di sampingnya, menekan aura awalnya kuat Xiao Yan. Jiwa naga meraung dengan liar. Saat ini, tubuhnya telah mencapai panjang lebih dari 50 kaki, dan ketebalan lebih dari 10 kaki. Itu seperti jimat di langit, dan itu mengerikan. Melihat Xiao Yan di atas kepalanya, jiwa naga meraung keras, cakar naga menari, dan ekor api raksasa langsung naik ke udara, bergulir langsung ke arah Xiao Yan. Api yang mengamuk melesat melintasi langit, dan seluruh ruang tiba-tiba berkembang, dan lautan api selebar beberapa puluh kaki segera mengelilingi Xiao Yan. Di mata besar jiwa naga, tatapan bangga melintas, dan tubuhnya tiba-tiba terbang, ekor merahnya yang berapi-api, mengarah ke Xiao Yan, yang dikelilingi oleh api, dan membanting dengan liar, jelas ingin menghancurkan Xiao Yan sekaligus, menukik tanpa memberinya jalan keluar, celah. Mata Xiao Yan merah menyala, dan dengan jentikan penguasa kuno, api putih susu segera memenuhi tubuh Xiao Yan. Di kawah gunung berapi di bawah, ada kecemerlangan aneh dalam nyala api,
tetapi mereka yang memiliki mata tajam dapat melihatnya sekilas keluar. Nyala api di tubuh Xiao Yan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang ada di kawah di bawah, tetapi Xiao Yan dengan sengaja menekannya, sehingga jiwa naga tidak menemukannya. Pada saat ini, kawah bawah tanah mengandung api yang sangat panas. Sementara jiwa naga memperkuat dirinya sendiri dengan bantuan api, itu juga terus memperkuat Xiao Yan. Xiao Yan menyalakan Fen Jue, menyerap energi api tebal di sekelilingnya dengan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat mengisi ki pertarungannya untuk menghadapi jiwa naga. Xiao Yan berada di kawah gunung berapi dan dikelilingi oleh api yang menyilaukan, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat jiwa naga, tapi dia tahu segalanya tentang jiwa naga dengan sangat baik. Meskipun mata Xiao Yan terhalang oleh api kawah, kekuatan jiwanya dengan jelas menunjukkan semua tindakan jiwa naga di benaknya. Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya bergetar, dan nyala api yang mengerikan dari seorang penguasa langsung melesat, bertemu dengan ekor raksasa jiwa naga. Dan dia juga pada saat yang sama, 3.000 petir terbuka, dan langsung bergerak sejauh 80 kaki, menghindari ekor jiwa naga. Berdiri diam dalam kehampaan, tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya api putih susu, dan menatap jiwa naga di depannya dengan dingin. Xiao Yan juga tahu bahwa Bing Xianjian di kawah jelas dijaga oleh jiwa naga, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengalahkan jiwa naga. Selain itu, menurut tebakan Xiao Yan sebelumnya, kekuatan naga api ini kemungkinan besar memiliki kekuatan puncak Doudi, tetapi tubuhnya hancur dan kekuatannya sangat melemah. Tetapi saya tidak tahu mengapa naga api itu melarikan diri ke sini, jadi Xiao Yan juga berhati-hatilah. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, aku tidak berharap tubuh aslimu menjadi naga api, tapi aku tidak tahu mengapa kamu melarikan diri ke sini. Jiwa naga membuka mulutnya yang besar dan berteriak dengan marah, manusia, kamu tidak perlu berbicara omong kosong. Karena kamu datang ke sini dan menemukan rahasianya di sini, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Di sini, semuanya adalah duniaku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dan tidak ada yang bisa membantuku. Api berkobar ke langit, jiwa naga tidak hancur, dan tidak ada yang bisa membunuhku. Kamu harus mati. Jiwa naga menunjukkan tubuhnya, cakar naga terbang, dan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah, membentuk formasi api yang aneh, mengelilingi Xiao Yan, di tengah-tengah. Api kawah ini sebenarnya dikendalikan oleh naga api ini. Xiao Yan juga terkejut. Meskipun Xiao Yan tidak takut, bahkan Xiao Yan, yang merupakan Kaisar Yan, tidak memiliki sarana seperti itu. Jiwa naga membuka mulut raksasa, dan nyala api di mulut naga dan nyala api naga di bawah menyapu Xiao Yan dengan liar, dan momentumnya sangat menakutkan. Mata Xiao Yan sedikit khusyuk, suhu tinggi di sekitarnya bisa melelehkan segalanya dalam sekejap, dan di dalam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Xiao Yan buru-buru menempatkan 9 baris pertahanan Doqi di sekujur tubuhnya, lapis demi lapis untuk melindungi dirinya dengan erat. Kemudian, melalui eksplorasi kekuatan jiwa, ditemukan bahwa jiwa naga saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya, yang sangat mengerikan. Xiao Yan sangat berhati-hati di dalam hatinya. Meskipun dia sudah berada di puncak Dou di bintang 3, dia harus sangat berhati-hati saat bertemu naga api misterius ini di sini. Merasa bahwa jiwa naga mulai menyerang dengan sekuat tenaga, Xiao Yan juga menjadi serius. Di bawah operasi Fen Jue, lapisan energi yang terdiri dari api putih susu terus menyerang naga api gelombang dengan gigih menahan api naga dari jiwa naga dengan aura kehancurannya. Xiao Yan sedang berdiri dalam formasi api besar saat ini, tubuhnya tegang, tangannya sedikit terulur, dan penguasa kuno api abadi sedang menyeduh di tangannya. Melihat jiwa naga yang besar, Xiao Yan tersenyum dingin, tangannya langsung terkatup, dua api kuat yang jelas berbeda tiba-tiba bertemu, dan ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Xiao Yan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian tubuhnya penuh dengan ki pertempuran yang ekstrim. Dia membidik jiwa naga di depannya dan menyerang dengan ganas. Dia melihat gelombang kejut merah tua dengan aura erosi dan kehancuran, dan langsung mengenai jiwa naga tubuh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Awalnya, dengan kekuatan jiwa naga, ia secara alami dapat menghindari serangan Xiao Yan, tetapi jiwa naga juga memberontak dan sombong, jadi itu menahan serangan Xiao Yan, tapi jelas meremehkan serangan Xiao Yan. Jiwa naga meraung keras ke langit, dan tubuhnya langsung terkena serangan Xiao Yan,
dan kemudian gerombolan naga pelindung tubuh hancur, dan seluruh tubuh jiwa naga jatuh ke kawah gunung berapi di bawah. Api putih susu di tubuh Xiao Yan juga meredup. Jelas, pukulan ini juga menjadi beban besar bagi Xiao Yan. Melihat jiwa naga yang jatuh ke arah kawah gunung berapi di bawah, Xiao Yan tahu bahwa ia tidak akan mati seperti ini. Meskipun pukulan ini menghancurkan gangster naga pelindung tubuhnya, itu tidak akan menjadi pukulan fatal baginya. Kekuatan jiwa Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya yang masih tirani pulih dengan cepat. Xiao Yan sangat terkejut. Dia sedang memikirkan rahasia di sini, dan pada saat yang sama, ada energi mengerikan yang diam-diam terkondensasi di tangannya. Menurut apa yang dikatakan jiwa naga sebelumnya, 3 Tuan 1000 tahun yang lalu menghancurkan tubuh naganya, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat membunuhnya. Pada akhirnya, 1 tewas dan 2 luka-luka, jadi dia hanya bisa terjebak di sini. Dengan cara ini, saya khawatir tidak mudah membunuh tubuh jiwanya. Xiao Yan juga merenung dengan tenang. Cukup sulit untuk menangani jiwa naga ini sendirian. Jangan bicara tentang kekuatan jiwa naga ini. Menghancurkan jiwa naga ini akan membuat Xiao Yan tak berdaya. Sekarang tampaknya satu-satunya cara adalah melawan racun dengan racun, yaitu menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menghancurkan jiwa-jiwa naga ini. Menilai dari pengalaman barusan, meskipun jiwa naga ini sangat kuat, ia juga cukup lemah dalam pertahanan jiwa, jadi metode ini sangat berguna. Saya harap sayang untuk menghancurkan jiwa naga. Sebelumnya, kemarahan Huang Kuantian Xiao Yan dan serangan api aneh juga membawa banyak beban pada jiwa naga, sehingga jiwa naga mengalami sedikit kerusakan. Dengan raungan keras, tubuh jiwa naga naik ke udara lagi, dan dalam sekejap mata, ia mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Long Hun memandang Xiao Yan dan meraung, "Manusia, sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki nyala api yang begitu kuat selain keterampilan gerakanmu yang aneh." Sungguh mengejutkan. Long Hun juga memandang Xiao Yan dengan rakus saat dia berbicara. Fluktuasi api putih susu yang mengerikan di tubuh Xiao Yan lebih kuat daripada energi api di kawah di bawah. Pada awalnya, dunia rahasia ini adalah ruang yang dibuka oleh seorang prajurit abadi. Ruang itu dipenuhi dengan formasi api, yang digunakan untuk menyegel naga api. Namun, ketiga senior sebelumnya jelas tidak tahu bahwa jiwa naga terlahir dengan api dan menyukai api. Nyala api tidak hanya tidak melemahkan kekuatan jiwa naga, tetapi juga memperkuat kekuatan jiwa naga, sehingga gagal. Jadi jiwa naga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah formasi ini menjadi kawah saat ini, tapi sekarang jiwa naga melihat api di tubuh Xiao Yan dan menjadi serakah. Energi api yang lebih kuat dapat membuat jiwa naga lebih kuat. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pamerkan semuanya. Saya katakan di sini bahwa tidak ada yang bisa membunuh saya. Sekarang aku akan melihatmu lagi, apa cara lain yang ada. Meskipun aku dalam keadaan jiwa, mudah untuk berurusan denganmu, tetapi kamu juga manusia pertama yang masuk sejauh ini, jadi aku perlahan akan menyiksamu sampai mati saat kamu kelelahan. Berkedip-kedip dengan api yang berkobar, sangat genit, dan nafas di tubuhnya juga semakin padat. Xiao Yan berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya aku tidak bisa menjagamu." Ketika kata-kata itu jatuh, pancaran cahaya penguasa kuno api abadi melintas di tangannya, dan sebuah penggaris sepanjang beberapa puluh kaki, dengan momentum merobek segalanya, jatuh secara vertikal, seolah-olah itu seperti membuka gunung dan memecahkan tanah, langsung mengenai tubuh besar jiwa naga. Dengan gelombang cakar jiwa naga, energi berbentuk naga bertemu dengan lorong Xiao Yan. Pada saat yang sama, mulut besar jiwa naga terbuka sedikit, dan api cian seperti ular roh, mengembang dan berkontraksi tanpa henti, bergulir langsung ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi dingin, dan api putih yang suram langsung mengembun di telapak tangan kanannya, dan menembakkannya ke api cian. Dengan tembakan telapak tangan, tubuh Xiao Yan langsung bergeser dan muncul di atas kepala jiwa naga. Saya melihat Xiao Yan penuh kecemerlangan dari lusinan nyala api yang mengalir, 22 sinar cahaya berwarna-warni langsung memenuhi seluruh ruang, dan nyala api di sekelilingnya langsung ditekan oleh momentum tirani dan dominannya. Mata Xiao Yan meledak menjadi 22 warna kecemerlangan, dan kekuatan jiwanya juga langsung dilepaskan, dengan panik menghancurkan dan menyerang saraf otak jiwa naga. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan langsung mengungkapkan aura vulkan yang sombong dan tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan apinya yang mendominasi dan liar.
Xiao Yan menatap jiwa naga dengan tatapan dingin di matanya, seperti dewa api turun, sombong ke dunia. Tubuh Dragon Soul lepas landas, matanya yang garang berkilat, mulutnya terbuka dengan marah, dan dia sangat perkasa. Tubuhnya hendak menyapu Xiao Yan ketika tiba-tiba, kekuatan misterius dengan mudah menerobos gerombolan naga pelindung tubuhnya, langsung mengenai sistem saraf pusatnya dan dengan panik menghancurkan saraf otak di alam jiwanya. Jiwa naga terkejut, dan raungan sengit hantu yang sunyi memenuhi seluruh ruang. Jeritan itu sangat menyedihkan dan menyilaukan. Saya melihat bahwa tubuhnya meledak secara otomatis dalam sekejap, dan tiba-tiba pulih menjadi massa udara merah, yang terus memancarkan kecemerlangan hidup dan mati. Pada saat ini, jiwa naga terluka parah, dan tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan jiwa tirani, dan pusat saraf otak telah rusak parah. Seluruh ruang dipenuhi dengan teriakannya yang menakutkan, yang sangat mengejutkan. Ketika Xiao Yan melihat ini, kekuatan jiwa yang besar juga mengalir masuk, tidak mengendur sama sekali, dan dengan kuat mengunci jiwa naga. Itu yang disebut one shot, lalu lemah, dan habis. Saat ini, Xiao Yan hanya ingin menarik nafas untuk menghancurkan kekuatan jiwa dari jiwa naga, untuk mencapai tujuan membunuhnya. Pada saat ini, jiwa naga menyusut menjadi bola cahaya merah berukuran zang, berkedip-kedip dan terbang di udara, jelas berusaha untuk menyingkirkan serangan Xiao Yan. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan sangat ajaib. Serangan tidak dibagi menjadi ruang dan waktu. Tidak peduli bagaimana Anda menggerakkan tubuh Anda, itu tidak dapat dihindari. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jiwa naga menjerit dan mengelak. Setelah beberapa saat, tampaknya dia mengerti bahwa dia tidak dapat menghindari serangan dari kekuatan misterius ini, dan semuanya sia-sia. Jiwa naga memohon belas kasihan saat ini, hanya untuk mendengar suaranya datang dari bola cahaya. Ah! Manusia sialan, hentikan. Kekuatan macam apa kamu? Hentikan. Ada getaran dalam suara itu, dan sepertinya sudah cukup menderita. Mata Xiao Yan menyipit, dan dia memikirkan apa yang dikatakan jiwa naga. Apakah itu benar? Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan tidak ada yang bisa mengatakan apakah itu akan dipercaya atau tidak, jadi Xiao Yan perlu mempertimbangkannya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya, memandangnya dengan dingin dan berkata, saya harap kata-kata Anda benar, saya bisa berhenti menyerang gelombang tetapi jika kata-kata Anda salah, Anda harus mengerti bahwa saya tidak benar. Saya akan membiarkanmu pergi. Kamu. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya langsung dikelilingi oleh massa udara merah. Jiwa naga tiba-tiba muncul di sampingnya ketika dia memulihkan kekuatan jiwanya, dan mulut naga besar itu menelannya dalam satu gigitan. Pada saat ini, suara jiwa naga datang, manusia, kamu memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari orang itu saat itu. Tapi aku benci manusia, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka, dan biarkan api neraka memurnikan kalian semua. Setelah berbicara, mulut naga tertutup rapat, lalu mulut naga api panas juga muncul. Bang bang bang, Xiao Yan di mulut naga tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Ini adalah teknik klon yang dibudidayakan oleh Xiao Yan. Pada saat ini, hati Xiao Yan tidak hanya merasakan sedikit kemarahan, tetapi kekuatan jiwa yang menakutkan dilepaskan lagi. Kali ini, Xiao Yan kejam, dan kekuatan jiwanya berubah menjadi energi yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Apa masalahnya? Namun, jiwa naga juga menemukan sesuatu yang salah dan berjalan menuju Xiao Yan. Saat jiwa naga hendak tiba di depan Xiao Yan, gelombang yang sangat panas dan menakutkan terpancar keluar. Teratai keheningan, Xiao Yan membuangnya dari telapak tangannya, dan biji teratai yang sangat halus dengan 22 warna mengalir menuju jiwa naga.